Oke, selamat siang semuanya. Ya, jadi kita hari ini akan membahas mengenai income taxes. Ya, oke. Jadi nanti akan ada dua topik terkait income taxes ini, yaitu yang pertama rekonsiliasi ya, rekonsiliasi fiskal ya. Lalu nanti kita juga akan menentukan selain rekonsiliasi juga mengenai pajak tangguhan. Ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Yang pertama itu kita akan lihat rekonsiliasi fiskal dulu. Ya, kita tahu bahwa antara akuntansi dan pajak itu kan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ya. Jadi baik untuk komersil, kalau komersil itu kan berarti akuntansi ya. Lalu untuk peraturan perpajakan itu ada perbedaan. Misalkan di sini ya, kita tahu perbedaan itu kan ada yang namanya accounting versus tax, itu ada namanya perbedaan sementara. Ya. Perbedaan sementara itu adalah masalah perbedaan di masalah waktu, yaitu namanya perbedaan sementara. Jadi misalkan aset kalau dipajak itu kan ada yang umurnya 4, 8, 16, 20 gitu kan. Oke. Misalkan kelompok satu itu umurnya 8 misalnya. Ya. Misalnya kalau katakanlah yang 4 tahun itu apa saja gitu ya. Oke. 4 tahun misalkan kalau mobil misalkan ya, mobil itu misalkan 8 tahun. Ya, 4 tahun itu misalkan komputer katakanlah gitu ya. Nah itu berarti umurnya sudah ditentukan oleh pajak. Sementara kalau secara akuntansi bisa aja kita bilang mobil kita tuh nggak 8 tahun tapi misalkan 7 tahun gitu kan. Oke ya, atau misalkan laptop kita tuh nggak 4 tahun tapi 5 tahun misalkan gitu. Nah itu namanya beda waktu. Jadi kalau pajak itu sudah ada ketentuan perpajakannya gitu ya, sudah ada aturan-aturan mengenai kelompok-kelompok penyusutan ya. Jadi ada yang kelompoknya 4 tahun, 8 tahun, 16, 20 gitu kan. Tapi akuntansi itu bisa berdasarkan judgement kita ya. Oh kita misalkan nih laptop nggak 4 tahun, misalkan 5 tahun gitu. 3 tahun. Nah itu bisa berbeda gitu ya. Oke. Kalau mau mudahnya ya kita ikutin aja nanti aturan perpajakan biar nanti nggak ribet pada saat rekonsiliasi fiskal gitu. Ya, tapi kadang ada perusahaan yang memang ya kenyataannya berbeda gitu kan, gitu dengan yang sudah ditentukan oleh perpajakan seperti itu. Ya, oke. Jadinya akan ada yang namanya beda waktu. Ya, oke. Jadi keduanya ada beda waktu jadi ya. At the end dia bakalan sama. Ya, jadi misalkan tadi yang satu habis 8 tahun, yang satu habis 7 tahun misalkan. Secara pajak dia 8 tahun. Ya, masa manfaatnya. Secara akuntansi misalkan 7 tahun. Nah, berarti kan itu nanti akan sama aja ya, bakalan habis juga, tapi masalahnya beda di waktu. Nah, itu nanti akan harus ada rekonsiliasi fiskal ya. Oke. Atau ada juga beda permanen atau permanen difference. Nah, itu kalau perbedaan permanen itu masalah boleh atau nggak boleh. Ya, masalah boleh atau tidak boleh misalnya. Misalkan katakanlah biaya perusahaan ya, biaya terkait dengan tanggungan untuk direksi misalkan. Misalkan biaya pribadinya direksi itu kita tanggung gitu. Nah, itu di perpajakan misalkan hanya boleh yang diakui itu 50%-nya saja. Jadi yang boleh diakui hanya porsi 50%. Nah, itu kan masalah boleh atau nggak boleh. Gitu. Atau misalkan di akuntansi itu kan kita mengenal ada biaya penyisian piutang ragu-ragu misalkan. Ya, biaya penyisian piutang ragu-ragu. Nah, di pajak itu nggak boleh gitu loh. Ya, dia ibaratnya oh ya kalau itu dia bisa beda temporer kalau itu ya. Boleh tapi nanti kalau memang udah ada kejadian bahwa memang piutang kita nggak bisa tertagih gitu. Ya. Jadi kalau perbedaan permanen itu masalah boleh atau tidak boleh. Ya. Oke, paham ya maksudnya ya? Nah, kalau misalkan beda waktu itu hanya perbedaan di waktu saja. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Iris Limited Accounting Profit for the year ended 30 Juni adalah 250-450. Included in this ya profit were the following item of revenue and expenses. Oke, berarti dia punya laba akuntansi berapa? 250, 450. Ini adalah laba secara accounting. 250, 450. Nah, dalam 25, 40, 50 ini termasuk apa saja?
Misalkan termasuk ada amortisasi, ada impairment dari goodwill, ya, penurunan nilai terkait dengan goodwill, ada depresiasi equipment, ada entertainment expense, ada insurance expense, ada doubtful debt expense, proceed on sale of equipment. Proceed itu berarti artinya harga jual ya. Oke. Carrying amount dari equipment. Nah, ini berarti ini harga jualnya, ini nilai terbawa equipment yang dijual. Berarti kan kalau proceed-nya dapat uangnya 30.000, nilai bukunya 36, berarti dia rugi dong ya. Betul nggak? Jadi ada rugi. Rugi penjualan aset tetap atau equipment. Lalu ada pendapatan sewa dan ada annual leave expense, ada beban cuti. Ya, beban cuti tahunan. Nah, itu adalah beberapa akun yang termasuk dalam laba rugi kita, ya, udah termasuk dalam 250 450 itu. Nah, 30 Juni company draft statement financial position show the balance, ya. Ini 30 Juni 2010 30. Jadi asumsinya laporan keuangan itu biasanya kan kita 31 Desember ya. Ini misalkan Juni. Ya, jadi dia dari Juli ke Juni tahun depan, ya. Oke, ini berarti awal tahun, akhir tahun ya. Oke. Nah, ini posisi akhirnya di 30 Juni 2010. Liabilities juga begitu ya. Oke, sekarang kita ditanya nih. Berapa DTA, berapa deferred tax asset, berapa deferred tax liability, berapa CTL. Nah, sekarang yang kita mau hitung CTL dulu ya. Oke. Jadi CTL itu apa? Current tax liabilities. Nah, yang mau kita hitung itu adalah CTL-nya dulu, ya, atau utang pajak sini, ya. Berapa utang pajak kininya, ya, utang pajak kini. Jadi ini akan kita dapat dari rekonsiliasi fiskal. Ya. Oke, di sini ada ketentuan, ya, ada additional information, ya. Di sini dia bilang apa? Taxation legislation allow IRS deduct 125% of the 120. Ya, oke, ini di sini aja deh. Ini kecilin ya. Nah, kelihatan ya. Oke, kita mau bikin rekonsiliasi ya. Nah, di sini dia bilang taxation legislation allow IRS Limited to deduct 125% of the 120 spent on development. Oke. Nah, sekarang kita mau ngejas dulu nih. Jadi kita mau menjadikan net income kita itu adalah sesuai dengan peraturan perpajakan. Ya, kita mau membuat ya net income kita itu sesuai dengan ya peraturan perpajakan. Oke, berarti akan kita reconcile, akan kita sesuaikan. Yang pertama itu tadi apa? Net income ya. Net income. Net income based on accounting. Oke, net income based on accounting itu ada 250 450 ya. Net income based on accounting. Lalu kita di sini ada adjustment. Ada adjustment ya, di mana di sini dibilang taxation allow IRS to deduct 125% of the 120 spent on development during a year. Nah, di sini berarti di peraturan perpajakannya di negara ini gitu ya, di negara ini ya, di negara yang bersangkutan ini ya, di mana IRS ada, dari peraturan perpajakan membolehkan 120.000 yang udah dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengembangan itu boleh dijadikan beban dan dikasih fasilitas malah 125%. Ya, jadi misalkan perusahaan-perusahaan di suatu negara itu di encourage gitu ya untuk melakukan penelitian terkait dengan COVID misalnya. Bagaimana mencari obat untuk COVID misalnya. Nah, itu kan dikasih subsidi ya. Dikasih subsidinya itu apa? Berupa keringanan ini bisa dijadikan beban. Terus bebannya juga boleh dikali 125%. Jadi kan lebih gede ya. Jadi kalau bebannya lebih tinggi kan nanti labanya kecil secara pajak. Kalau laba kecil itu kan berarti nanti beban pajaknya juga menjadi lebih kecil.
kecil. Ya, berarti di sini boleh kita kurangi nih. Ya, 125% dari 120 berarti boleh dianggap sebagai expand gitu ya. Oke, ya. Sementara di sini ya, oke ini development ya. Jadi boleh dibebankan. Berarti di sini ada dikurangi dengan apa? Development expand gitu ya. Bahkan di sini lebih gede 125% dikali berapa? Dikali 120.000. Ya, jadi bebannya itu boleh mengurangi laba kita. Ya, jadi dikasih fasilitas 125% malah lebih tinggi ya, bukan 100%-nya ya, supaya laba kita jadi lebih kecil. Ya. Jadi minus 125.000 kali minus 120.000 dikali 125%, ya 150.000. Paham ya? Oke. Berikutnya, Aris has capitalized development expenditure relating to filter project and amortize the balance over the period of expected benefit. Ya, oke. Aris sudah mengkapitalisasi pengembangannya. Kita tahu bahwa waktu kita belajar PSAK 19 ya, bahwa aktivitas pengembangan itu bisa ya, aktivitas pengembangan itu bisa dikapitalisasi gitu kan, dikapitalize menjadi aset. Nah, di sini dia udah nih ya, di asetnya dia udah ada nih development project 120 ya gitu loh. Dan si Iris ini mengamortisasi selama 4 tahun, berarti 120 bagi 4 kan berarti 30 ya. Nah, dia udah menganggap itu sebagai amortization nih 30.000. Betul nggak? Ngerti ya? Oke, jadi dia udah nganggap sebagai beban. Nah, tadi kan sama pemerintah sama kantor pajak dibolehkan ya. Kalau di kantor pajak udah itu langsung aja diakui sebagai expense. Nah, itu yang perbedaannya. Kalau di akuntansi dianggap sebagai development, sebagai aset, di perpajakan itu harus langsung diakui sebagai expense. Plus dapat fasilitas, boleh dikalikan 125%. Nah, berarti yang 30.000 ini harus kita add back. Jadi kita cancel gitu ya. Oke, kita add back. Ya. Kita add back dengan amortization. Ya. Amortization of development. Ya, berarti kita, karena laba kita berarti terlalu besar, terlalu kecil ya. Berarti kita add back berapa? Kita add back dengan 30.000. Ngerti nggak? Jadi ini kalian pemahamannya harus kuat nih, ya filosofinya harus kuat. Plus standar akuntansi yang kita miliki sebelumnya juga harus ini ya, harus paham gitu. Ya. Karena kalau PSAK 19 itu kan development itu kan masuk aset ya. Tapi kalau menurut pajak ya jangan masuk aset, itu bisa langsung dibebankan. Nah, itu kan yang menimbulkan yang namanya perbedaan. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjut. Oke, berikutnya the taxation depreciation rate for equipment is 20%. Ya, the taxation nah di sini juga ada perbedaan nih. Menurut pajak ya, equipment itu depresiasinya 20%. Oke, menurut pajak 20%. Sementara menurut accounting di sini berapa? Nah, depreciation of equipment 15% gitu ya. Oke, berarti kita harus menyesuaikan dengan sesuai pajak. Berarti yang depreciation 40.000 ini kita add back dulu, kita cancel gitu ya. Add back dengan ya, depreciation. Kenapa di add back? Kita cancel dulu kan? Ya. Karena dia kan dalam laba kita udah termasuk ini. Ya. Depreciation of equipment kita add back dulu ya. Berarti kita kembalikan lagi ke, kita nolin dulu ya, ibaratnya kita netralisasi dulu 40.000 ya. Baru kita kurangi yang sesuai dengan pajak ya. Berarti less depreciation of equipment ya. Yang seharusnya itu berapa? 20%. Ya kan dia bilang tadi kalau sesuai akuntansi 15%. 15% dikali 200.000 gitu ya. Oke. 200.000 kali 15% itu kan berarti 30. Ya. Sorry. Berapa di sini? Equipment-nya 40, sorry, 40.000 ya,
40.000 berarti kan dari 15% ya. Equipment dia awalnya berapa? Equipment 266 ya berarti ya. Berarti 15% kali 266, betul nggak? 40.000 betul ya? Oke. 40.000. Sementara menurut accounting harusnya berapa? Menurut pajak. Menurut pajak harusnya 20% ya. Berarti less depreciation of equipment 20%. Berarti 20% ya. 20% dikali 266 gitu ya. Aset awal ya. Ini kan aset awal ya. 266 ya, sebesar 53.333 ya. 266.667 gitu ya. Oke. 20% dikali 266.667 ya. Jadi yang 40.000 itu kita cancel dulu ya. Kita cancel, baru kita kurangi yang realnya berapa, yang sesuai dengan perpajakan. Karena kan kita mau mencari laba ya, laba sesuai dengan pajak ya. Oke. Lanjut. The equipment sold on June 30 cost 66.67 when it purchased 3 years ago. Ya. Oke, jadi dia di apa? 3 years ago nih ya. Nah, equipment dijual 30 Juni, cost-nya 66667 ketika itu dibeli 3 tahun lalu. Oke, berarti kita harus cari nih. Ya. Di sini kan dia bilang profitnya berapa di sini? Profitnya dari jual ya. Kalau profitnya 30.000, carrying amount-nya, book value-nya 36.667, berarti kan dia mengakui kerugian. Ya, jadi ada loss on sale ya. Loss on sale of equipment. Ya. Dia ada kerugian penjualan dari equipment. Berarti ada rugi dia 66.667 kan. Nah, berarti kan tadi equipment-nya harusnya depresiasinya 20% kan, nggak 15. Berarti ini kita cancel dulu. Jadi kita cari berapa laba atau rugi yang sebenarnya yang sesuai dengan perpajakan. Ya. Yang sesuai dengan pajak harusnya laba ruginya itu berapa. Ya. Berarti di sini kita add back ya, loss on sale of equipment. Oke. Loss on sale-nya kita add back dulu 6667 ya. Yang ini. Ya, 6.660. Nah, kita cari yang sebenarnya berapa ya. Oke, berarti kan tadi yang dijual berapa? 666.667 kan. Oke, berarti harusnya berapa? Cost-nya kan 666.667. 66.667 ya. Kalau dia book value-nya ya. Book value-nya itu berapa? 36 tadi ya. Sorry. Book value dia udah tinggal 36. Ya. Berarti kan dia depresiasi per tahunnya berapa? Depresiasinya kan berarti harusnya kan 20%. Menurut pajak. Berarti minus 20% kali ini. 20% kali, nah sorry, ini kan menurut accounting, ini menurut tax misalnya gitu ya. Kalau menurut accounting tadi depresiasinya berapa? 15%, betul nggak? Kalau pajak 20%, berarti depresiasi per tahunnya berapa di sini? 15 kali 667. Yang ini 20 kali 20 dikali 667. Yes. Gitu ya. Oke, kalau dia accumulated depreciation-nya, sini dia udah berapa tadi? Yang 66667 itu, ya, dia bilang carrying value-nya berapa sekarang? Carrying value-nya kan 36667. Ya. Kalau carrying value-nya 36667, ya, kan dibilang carrying value-nya 36667. Berarti kalau gitu accumulated depreciation-nya udah berapa?
Cost-nya kan 66 dan 67. Depreciation per year-nya, carrying value-nya berapa pada saat dijual? 36, 66, 7. Ya, berarti dia udah 3 tahun ya. Berarti di sini ya. Berarti akumulatifnya udah berapa? Udah 30. Kalau akumulatif 30 berarti dia udah berumur berapa tahun? Berarti age-nya udah berapa tahun? 30.000 bagi 10. Berarti udah 3 tahun ya. Ngerti nggak? Coba dipahami dulu, paham kan? Lanjut ya. Oke, berarti kalau umurnya ya cost-nya tadi 66 ya. Oke. Kan dibilang equipment dengan cost 666, 667 dijual ya. Yang dibeli 3 tahun lalu. Nah, ini udah ada 3 tahun lalunya ya. Oke. Berarti 663, 666, depreciation per tahun 10. Berarti akumulatifnya 30 ya. Berarti carrying value 36, 667. Ya. Umur 3 tahun. Berarti di sini berapa nih akumulatifnya? 3 ya kali depreciation per tahun ya. Ini kan juga 3. Ya, berarti carrying value-nya berapa? 66 dikurangi dengan accumulated ya. Oke, berarti 26667. Ya, berarti carrying value-nya kan harusnya ini. Ya. Kalau ini kan 36667 ya. Tadi ya 36667, harusnya sesuai pajak berapa? 26667. Nah, harga jualnya berapa? Ya. Ya, atau harga jual ini kan. Selling price ya. Selling price-nya berapa tadi? Selling price-nya kan ya profitnya berapa? 30.000 ya. Oke. Berarti kan di sini dia ada, kalau secara accounting dia apa? Ada loss gitu ya. Gain atau loss. Nah. Berarti profitnya 30 kurang 36. Berarti dia loss ya. Secara pajak harusnya dia gain. 3.333 ya. Oke, berarti yang 667 itu kita cancel dulu karena kan yang di accounting ngakuinnya 6.000. 6.667 ya. Harusnya kan dia gain ya. Maka gain on sale ya. Gain on sale of equipment. Gain on sale-nya berapa? Jadi harusnya dia gain. Berarti yang 6.000 ini di add back dulu, baru ditambah atau dikurangi yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya kan harusnya gain sebesar 3.333 gitu ya. Ngerti nggak? Oke, jadi kita harus menyesuaikan yang sesuai dengan pajak. Ya. Karena kita mau mencari berapa ya pajak yang akan kita bayar. Ya. Kita akan mencari berapa pajak yang akan kita bayarkan. Paham ya? Oke. Bapak mau tanya. Ya,
Kalau semisal itu kan tadi kan loss on sale, kalau semisal di soal di gain on sale berarti nanti bukan add back tapi nanti dia kayak dikurangi. Iya, di cancel dulu. Kalau gain kan berarti sebelumnya dia udah nambahin, berarti kita kurangin. Kalau loss kan berarti sebelumnya udah ngurangin, berarti kita tambahin, kita add back gitu ya. Jadi kita netralin dulu aja. Kalau sebelumnya dia expand berarti kita add back dulu, kita tambahin lagi gitu kan. Paham ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, gain on sale of equipment. Kita lanjut lagi ya. Terus, neither entertainment expenditure nor goodwill impairment expense is deductible for the taxation purposes. Ya, jadi baik entertainment maupun goodwill impairment itu bukan merupakan deductible expense. Oke, berarti kan nggak boleh nih, nggak boleh dikurangin. Ya, berarti kan ini namanya perbedaan permanen. Bukan masalah waktunya gitu yang beda ya, tapi perbedaan permanen. Jadi masalah boleh atau nggak boleh. Ya, oke. Berarti di sini ya goodwill maupun entertainment expenditure itu nggak boleh. Ya, berarti ya goodwill kan di sini ada impairment of goodwill expense ya. Berarti kita cuma add back aja. Ya, add back. Ya, di sini ada goodwill impairment. Ya, kita add back sebesar berapa? Goodwill impairment sebesar ya 7.000. Ya. Berarti cuma di add back aja, nggak perlu ada less lagi gitu ya. Karena goodwill sampai kapanpun ibaratnya nggak diakui gitu ya penurunannya. Oke, secara pajak. Lalu juga entertainment. Nah, entertainment ini kan biasa kayak golf gitu ya. Ngajak makan klien, nah itu juga nggak masuk ya. Entertainment expense juga hanya di add back aja, entertainment 12.450 ya. Add back entertainment expense. Ya, entertainment expense ya, kita add back sebesar 12.45 gitu ya. Lalu kita lihat lagi yang lain. Amortization tadi udah, impairment goodwill, depreciation, entertainment. Nah, sekarang insurance ya. Insurance expense 24. Kita lihat di sini ada nggak prepaid insurance? Ada ya. Insurance expense itu kan berarti amortisasi dari prepaid ya. Ya, berarti yang diakui oleh pajak adalah yang udah dibayar gitu loh. Kalau pajak itu kan dia lebih ke arah cash basis. Ya. Kalau pajak itu kan lebih ke arah cash basis. Jadi misalkan dia bayar pajak untuk 2 tahun atau setahun ke depan. Ya. Misalkan dia bayar pajak. Nah, itu udah langsung dibebankan, udah boleh langsung dianggap sebagai biaya. Kalau akuntansi kan berarti harus jadi prepaid dulu kan, betul nggak? Ya, baru nanti disesuaikan dengan waktu yang memang udah berlalu gitu. Ya. Oke, berarti di sini kita lihat berapa real cash yang dibayar untuk insurance ya. Oke, berarti add back dulu ya. Add back insurance expense. Oke, kita add back dulu insurance expense ya. Sebesar berapa? Insurance expense sebesar 24.000 ya. 24.000 insurance expense ya. Lalu yang realnya berapa yang sesuai pajak? Oke, kita lihat ya. Prepaid insurance beginning berapa? Kita punya prepaid insurance beginning berapa? Atau prepaid insurance ending dulu. Prepaid insurance ending berapa? Nih ya, 30.000. Prepaid insurance ending 30.000. Yang udah jadi expense berapa? Insurance expense. Yang udah jadi expense 24.000. Ya, berarti ini adalah total prepaid kita sebelumnya. Ya. Total prepaid insurance. 30 tambah 24 ya. Oke. Kan kita prepaid insurance akhir 34. Ya, prepaid insurance akhir 30 ya. Yang udah jadi expense 24 berarti kita tambahin dulu ya. Kita akan dapat
kan insurance expense itu kan sebelum di-expand kan dia kan prepaid, ya kan? Oke, berarti total prepaid kita 54. Nah, prepaid insurance awal ada berapa? Kita mau cari nih berapa yang kita bayar gitu ya. Prepaid insurance beginning kita ada berapa? Prepaid insurance beginning ya. Itu ada 25 ya. Berarti ada kenaikan dari 25 ke 54. Nah, itulah yang real kita bayar. Nah, yang real kita bayar itu berarti yang real nanti jadi deductible expense. Gitu ya. Oke, jadi yang benar-benar dibayar itu adalah yang menjadi insurance expense. Oke, berarti di sini insurance paid ya, itu akan menjadi deductible expense ya. Nah, ini yang real dibayar ya. Oke, berarti 25 kurang 54. Ya, berarti yang real dibayar 29 bukan 24 ya. Kalau 24 itu yang expense-nya, yang accrual-nya. Kalau pajak itu lebih kepada yang real-nya yang udah terbayar. Nah, itu bedanya ya, salah satunya lagi perbedaan antara accounting dan tax. Ya. Ada komen dulu sampai sini? Oke, lanjut. Insurance sudah ya. Doubtful debt expense. Nah, ini juga sama ya. Berarti kan ini adalah beban penyisian piutang tak tertagih. Beban penyisian piutang tak tertagih itu di accounting dibolehkan, tapi secara pajak itu boleh dibebankan apabila memang nanti ada kejadian, gitu ya. Ada kejadian yang real. Oke, berarti kita add back dulu doubtful debt expense 14.000 ya. Add back doubtful debt expense. Add back dulu senilai ya. Doubtful debt expense 14.000. Nah, sekarang berapa yang real piutang itu yang memang real tidak tertagih? Ya. Oke. Yang real tidak tertagih itu berapa? Kita lihat berapa. Nah, di sini kita lihat ya. Nih, allowance for doubtful debt. Awalnya 18, 16 ya. Oke, 18, 16 yang terjadi tahun ini ya. Berarti awalnya 18. Jadi kita mau tahu berapa nih yang real nggak kebayar gitu ya. Oke, coba kita lihat. Berarti AFDA awal begini kan 18. Yang menjadi doubtful debt expense tahun ini berapa? Nah, makanya kalian harus paham nih yang melakukan akuntansi yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena kan ini udah intermediate 3, berarti kan asumsinya kalian udah paham standar-standar akuntansi yang sebelumnya. Doubtful debt expense-nya berapa? 14.000. Nah, berarti kan ini total AFDA seharusnya ya. Total AFDA seharusnya sekian ini. Nah, ternyata AFDA akhir itu ada berapa? Kita punya AFDA ending berapa di sini? Ya. Allowance for doubtful account ada 16. Ya. Artinya apa? Berarti ada 16.000 lagi pakai gitu ya. Kalau AFDA kepakai itu kan berarti untuk apa? Untuk ada piutang yang benar-benar tidak tertagih. Oke, berarti di sini ya real ya. Oke. Berarti real bad debt. Ya. Ya, atau account receivable ya written off yang dihapus gitu ya. Jadi piutang yang benar-benar tidak tertagih itu ya berarti ada berapa? Ada 16 juga. Ya. Karena total AFDA kita harus 32, tapi di akhir tahun ada 16. Berarti 16.000 itu adalah untuk menghapus ya piutang yang benar-benar tidak tertagih. Ya. Jadi ada piutang yang benar-benar tidak tertagih. Oke ya. Lanjut. Bad debt expense ya.
Doubtful debt expense, proceed tadi udah, carrying amount. Nah, sekarang rent revenue. Nah, berarti kita lihat kalau revenue kan kaitannya sama apa? Berarti sama ada nggak? Berarti unearned revenue. Ya. Berarti ada nggak pendapatan terima di muka? Coba kita lihat. Unearned revenue. Ya. Atau rent revenue. Ya. Oh, ada di sini rent receivable, maaf, bukan unearned rent receivable ya. Rent receivable. Jadi ada piutang sewa. Piutang sewa awalnya 5.500 lalu menjadi 3.500 ya. Oke, berarti yang udah diakui ya, yang sudah diakui di sini berarti 25.000 ya. Berapa ya kalau sesuai perpajakan ya, ibaratnya di sini kan rent revenue-nya, oke, rent revenue awal berapa? Rent revenue awal kita ada nggak di sini unearned revenue, enggak ya? Rent revenue awal kita berarti ada 5.500 ya. Rent revenue awal begini ya. Rent revenue rent revenue, rent receivable. Rent receivable begini ya. Itu ada rent receivable begini itu ada 5.500 ya. 5.500. Lalu ada rent revenue. Nah, itu akan menimbulkan creates new receivable gitu ya. Ada rent revenue baru ya. Oke. Itu sebesar berapa? Rent revenue baru di sini sebesar 25.000. Itu kan menimbulkan tambahan. Oke. Nah, terus dapatlah total rent receivable gitu ya. Total rent receivable. Ini ada ya 3.500. Nah, rent receivable akhir berapa? Berarti berapa cash yang udah real kita terima? Rent receivable ending. Jadi intinya di sini adalah yang real cash sudah kita terima ya. Rent receivable ending kita ya. Rent receivable ending. Ya, di sini ada 3.005. Berarti yang udah kita terima berapa uangnya? Ya. Berarti rent receive gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kena pajak. Karena real melihat dari uang yang kita terima. Rent receive-nya berarti berapa? 30.500 dikurang 3.500. Oke, 27 ya. Sementara kita ngakuin di sini berapa? Revenue 25, berarti 25 kita cancel ya. Berarti less rent revenue gitu ya. Karena sebelumnya dia udah nambahin, maka sekarang kita kurangin. Less rent revenue. Ya, itu ada minus ya, minus 25.000. Nah, karena sesuai pajak harusnya yang 27.000 yang diakui ya. Oke. Ya, jadi berdasarkan cash yang diterima ya. Oke. Jadi dia udah ngasih jasa sewa tapi kan belum diterima uangnya gitu ya. Nah, sekarang yang diakui di pajak tuh related sama uang yang sudah related sama dari uang yang terima. Jadi dia lebih ke arah cash basisnya gitu ya. Oke. Lalu apalagi annual leave expense ya. Oke, ini berarti beban cuti. Beban cuti kita lihat dulu ada nggak utang cuti. Nah, ini ada provision for annual leave. Jadi kita lihat di sini berapa yang real udah dibayar. Ya, berapa beban cuti yang memang udah dibayar. Berarti berarti kita add back dulu ya. Kita add back dulu. Ya. Annual leave expense. Kita add back ya. Dengan nilai berapa? 54.000 ya. Baru kita less ya yang terkait dengan annual leave liabilities awal. Annual leave liabilities awal berapa? Provision for annual leave awalnya 65 ya. 6561. 65. Oke, provision for annual leave ya. Provision for annual.
begini. Lalu yang menjadi beban tahun ini berapa? Ya, itu kan akan menambah provisi, itu kan berarti utang ya. Nambahin utangnya. Ya, berarti total provision for annual leave. Ya. Oke. Provision for annual leave. Ya. Oke, totalnya ini semua. Oke, lalu annual leave kan totalnya harusnya 119 ya. Yang real udah dibayar berapa? Berarti total utang akhirnya berapa? Provision for annual leave ending itu ada 61.000 ya. 61. Berarti yang real udah dibayar ya. Nah, itu yang nanti akan menjadi ya annual leave paid. Ya, yang udah dibayar itu berarti nanti akan menjadi deductible expense. Gitu ya, 58. Ya. Totalnya kan harus 19, 119 di akhir tinggal 61 ya. Oke, berarti di sini ada lagi nggak? Udah ya, annual leave berarti kita dapat net income berdasarkan pajak. Berarti taxable profit ya. Taxable profit. Profit yang akan jadi nanti kita kalikan dengan tarif pajak. Oke, berarti dari sini kita sesuaikan ya, dari 250 di adjust ya, di rekonsiliasi fiskal ya, sehingga hasilnya adalah 13756. Barulah di sini kita kali dengan berapa? Kita kali dengan tax rate 30%. Ya. Tax rate 30%. 30% dikali 137. Oke, dapatlah kita ini ya. Berarti ini yang dapat ya net profit. Dengan pajak 137. Nah, berarti kita jurnalnya gimana? Berarti jurnal income. Berarti yang ini yang kita jurnal 41 ya. Income tax expense pada current tax liability. 9629 gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Bapak, Ya. yang di jurnal nggak yang 41, Pak? Yang apa? Yang di jurnal. Hah? Nominal yang di jurnal nggak yang 41? Oh ya, yang jurnal 41, betul, maaf. Ya, 41 yang di jurnal ya. Oke. Ya, betul. Maaf, salah. Oke, jadi 41.270. Ada pertanyaan? Ada komen?